Thank you, Pak Fian. Halo, siang member Laruno, member TDW Resource, dan semua Bapak Ibu yang udah mendonasikan. Saya ucapkan terima kasih yang udah bergabung di kurs ini, dan terima kasih atas donasi yang sudah diberikan untuk kami mensupport gerakan melawan Corona. Oke, sambil nunggu yang lain, saya juga sambil perkenalkan diri, nama saya Lisa Frida, perwakilan dari TDW Group yang disupport langsung oleh Pak Tung untuk membantu program donasi melawan corona. Oh iya, sambil saya memperkenalkan narasumber hari ini juga ada Pak Fuad Zaki. Halo Pak Fuad. Halo, halo, halo. Salam. Apa kabar? Di Bali aman ya Pak ya? Aman, aman, aman. Justru saya heran gitu ya, ketika semuanya rame, di Bali tenang-tenang baik di sini. Ya, stay safe Pak Fuad dan teman-teman Bapak Ibu ya. Pak Fuad ini hari ini akan membahas tentang selling is crisis, di mana cocok banget materi hari ini pas lagi masa krisis ya. Pak Fuad ini saya kenalin sedikit, Pak Fuad Zaki ini adalah sebagai autores trainer Pak Tung Desemwaringin yang dari dulu sampai sekarang hobinya adalah sales, menjual. Yang saya tahu juga sekali selling on stage bisa omset sampai dengan 800 juta. Wah, oke, langsung aja nggak usah lama-lama. Pak Fazaki, silakan. Oke. Halo semuanya ya. Saya ingin agar semuanya berinteraksi dengan baik gitu ya. Jadi nggak cuma saya doang yang ngomong. Jadi kalau misalkan saya tanya apa kabar, nah, tolong semuanya jawab di kolom chat dengan jawaban dahsyat. Siap? Oke, saya mulai dulu. Apa kabar? Dahsyat. Jawab. Jawab di kolom chat. Ya, oke. Thank you nih, ada Dewa. Dahsyat. Oke. Ini JWT. Dahsyat. Kemudian Pak William Chandra. Dahsyat. Halo Pak Ken. Dahsyat. Siapa lagi nih yang sudah gabung? Tolong jawab sapaan saya. Apa kabar? Tolong dijawab di kolom chat. Dahsyat. Pian Ditya. Dahsyat. Oh, Doni Saputra. Dahsyat. Jordi Suharli. Dahsyat. Yuli Safrida. Dahsyat. Ini mana yang dari Laruno nih, Safian Kumara nggak jawab ini kelihatannya ini. Semoga semua dahsyat terus ya Pak Fuad. Ya, amin, 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 amin. Ya, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, tentu saja pada kesempatan kali ini sesuai dengan apa yang di sounding oleh rekan-rekan dari TDW Group gitu ya, baik itu dari TDW Resource, kemudian Laruno dan rekan-rekan TDW Group yang lainnya. Jadi hari ini saya akan sharing kepada Anda semuanya tentang selling in crisis ya. Bagaimana menjual atau berjualan pada saat kondisi krisis seperti sekarang ini. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa saat ini kita bukan hanya sekedar berbicara tentang krisis kesehatan gitu ya. Dengan adanya virus yang mewabah COVID-19 atau yang biasa dikenal dengan sebutan corona ini, tentu saja dampaknya luar biasa. Dampaknya luar biasa. Dan saya yakin gitu ya, beberapa di antara Anda merasakan, gitu ya. Beberapa di antara Anda mulai merasakan omset bisnis Anda yang utama menurun gitu ya, atau mungkin penjualan Anda pun juga ikut menurun. Bahkan mungkin beberapa di antara Anda ada yang sudah mulai cari side income jualan masker atau jualan termogan. Ayo ngaku. Siapa di sini yang ngerasa seperti itu ya, mempivot usahanya, mempivot jualannya yang terus kemudian mulai jualan masker atau jualan termogan. Ada yang mau ngaku? Saya Pak, saya. Saya Pak. Saya. Jualan jamu saya Pak. Wah, marketnya lagi ya. Saya jualan jamu cap 189. Yang mau kunjungin fittrus.me ya. Oke, ya tentu saja ini akan menjadi pembahasan yang sangat menarik. Tapi tadi pagi jujur aja saya kaget gitu ya. Tadi pagi jujur aja saya kaget ketika saya melihat sebuah berita yang sangat viral. Pimpinan TDW Group, guru kita semuanya, semua ringin, ternyata positif COVID gitu ya. Jadi mari kita sama-sama doakan supaya Pak Tung Desemwaringin
melewati segala sesuatunya dengan lebih baik, dan kemudian jadi jauh lebih sehat lagi, jauh lebih bijaksana lagi, dan tentu saja bisa segera gitu ya bangkit dan terus kemudian berbagi lagi dengan kita semuanya. Ya, mohon doanya buat Pak Tunggu Sumaringin dari rekan-rekan sekalian yang saat ini sedang menonton webinar ini. Ya, terima kasih Dewa. Saya kenal Dewa nih, kita sudah sempat ketemu di Bali. Kita Amin. Semoga Pak Tung lekas sehat. Amin. Amin. Lekas sehat Pak Tung. Amin. Baik. Saya akan memulai dengan aturan main gitu ya. Saya akan memulai dengan aturan main di mana saya akan sharing kepada Anda kurang lebih sekitar ya 20 sampai 30 menit. Terus kemudian selanjutnya saya akan buka sesi tanya jawab ya. Saya akan buka sesi tanya jawab. Silakan kalau Anda ingin bertanya, manfaatkan kesempatan setelah saya sharing ya. Oke, baiklah. Ketika kita bicara tentang krisis saat ini, nggak bisa dipungkiri gitu ya, semuanya akan berdampak. Baik itu Anda mau bisnis apapun, jualan apapun pasti berdampak, kecuali gitu ya, Anda yang berhubungan dengan suplemen kesehatan, itu pasti Anda naik-naiknya saat ini. Anda berhubungan jualan masker gitu ya, Anda naik. Anda jualan termogan gitu ya, saat ini dibutuhkan gitu ya, dan Anda akan merasakan bahwa inilah yang namanya penjualan. Penjualan adalah bagaimana Anda melihat sebuah peluang apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan Anda datang sebagai pembawa solusi. Nah, namun pertanyaannya, bagaimana next-nya gitu ya? Apakah terus kemudian kita akhirnya pasrah dan terus kemudian fokus pada side income yang hanya membawa nikmat jangka pendek? Ya, betul. Ketika Anda ikut-ikutan jualan suplemen kesehatan gitu ya, Anda jualan vitamin, Anda jualan masker, Anda jualan termogan, mungkin saat ini dapur tetap mengepul gitu ya. Perut Anda tetap kenyang gitu. Pertanyaannya, terus bagaimana dengan bisnis Anda? Main bisnis Anda atau main produk atau main services Anda? Jangan sampai kemudian ketika Anda terlalu asyik, terlalu fokus berjualan side income gitu ya, side income tadi gitu ya. Terus kemudian ketika krisis ini selesai, bisnis Anda sudah lama Anda tinggalkan dan Anda harus start lagi from zero. Nah, tentu saja ini adalah suatu hal yang membahayakan bisnis Anda. Saya ulangi lagi, tentu saja ini akan membahayakan bisnis Anda. Kenapa? Justru saya jadi ingat apa yang dikatakan oleh Warren Buffett gitu ya. Warren Buffett pernah mengatakan seperti ini. When they extremely pessimistic, you buy. When they extremely optimistic, you sell. Gitu ya. Sebenarnya kata-kata ini sangat cocok sekali ketika Anda saat ini bermain-main di dunia saham gitu ya. Ketika orang pada pesimis gitu ya, harga saham pada anjlok. Nah, ini kesempatan Anda untuk membeli. Dan ketika nanti orang-orang sudah mulai optimis ya, harga saham mulai naik. Nah, di situ kesempatan Anda untuk menjual. Tapi tidak ada salahnya, mari kita kaitkan dengan dunia bisnis atau dunia penjualan. Dunia bisnis atau dunia penjualan. Ketika semua orang nih, bahkan pesaing Anda mulai melupakan main bisnisnya, mulai melupakan main produk atau service-nya, maka ini kesempatan Anda untuk mendominasi. Saya ulangi lagi, ini adalah kesempatan Anda untuk mendominasi. Memang tidak langsung menghasilkan atau membawa dampak yang besar saat ini gitu ya. Tapi setidaknya ketika Anda memulai melakukannya, seperti halnya saat ini saya melakukan di perusahaan tempat saya bekerja saat ini, efeknya itu akan berasa ketika 1 bulan lagi, 2 bulan lagi, dan bahkan efeknya akan sangat berasa banget ketika krisis ini sudah mulai berakhir. Nah, jadi apa yang saya share ke Anda saat ini adalah apa-apa yang saya saat ini sedang lakukan. Ya, saya punya prinsip ketika saya ketemu dengan Pak Tung Besemwaringin, Pak Tung pernah kasih satu nasihat kepada saya. Ya, di Kang Fuad,
tolong Kang Fuad kalau berbicara gitu ya, bicarakan apa-apa yang Kang Fuad sendiri sudah praktek gitu ya. Kang Fuad sendiri sudah praktek ya. Dan kalau memang berbicara ya harus dipraktekkan ya. Saat ini sendiri saya per bulan kemarin saya memutuskan untuk mencoba gitu ya, mencoba tantangan baru di Bali ya. Jadi saat ini saya live di Bali. Dan ketika saya pindah ke perusahaan ini gitu ya, perusahaan swasta yang bergerak di bidang software, penjualan software gitu ya. Dan tentu saja saya merasakan dampak yang sama seperti yang Anda rasakan. Saya ulangi lagi, saya merasakan dampak yang sama seperti yang Anda rasakan. Menariknya adalah ketika saya pindah gitu ya, ternyata luar biasanya tantangannya begitu besar ketika saat ini sedang ada krisis. Tapi saya katakan pilihannya cuma ada tiga nih. Satu, menyerah dan pasrah gitu ya. Kemudian yang kedua gitu ya, hanya fokus pada nikmat jangka pendek. Maksudnya apa? Saya hanya memikirkan kepentingan perut saya sendiri, memikirkan dapur saya sendiri. Mungkin bisa aja nih saya jualan masker, mungkin bisa aja nih saya ikut-ikut jualan termogan, mungkin bisa aja nih saya juga ikut-ikut jualan suplemen kesehatan gitu ya. Atau yang ketiga, saya betul-betul menyelam di perusahaan tempat saya bekerja ini, dan terus kemudian saya berfokus pada solusi. Dan ketika bulan pertama saya bekerja, gitu ya, waduh, direksi, terus kemudian pemegang saham, gitu ya, hampir tiap hari itu ketemu dengan saya. Bagaimana Pak Fuad? Apa langkah kita selanjutnya? Dan saat itu saya hanya menjawab seperti ini. Tenang, yang penting kita tetap on the track, kita fokus pada main bisnis saat ini, dan terus kemudian kita lihat beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan ke depan, dan lantas kita lakukan tes dan ukur. Jadi kalau Anda tanya dengan saya, strategi terbaik yang bisa dijalankan pada saat krisis seperti ini apa? Satu tadi, tes dan ukur. Anda cobalah beberapa strategi, dites. Berhasil, worth it atau tidak? Kalau worth it, lanjutkan. Kalau misalkan nggak worth it atau nggak berhasil, ubah caranya. Dan begitu seterusnya. Ya. Dan lantas, apa sih yang saat ini saya lakukan ketika saya berjualan di saat-saat krisis seperti sekarang ini? Maka teman-teman juga bisa lakukan. Yang tadi kan tes dan ukur, gitu ya. Yang pertama tes dan ukur. Yang kedua, Anda bisa coba untuk mengubah, gitu ya. Mengubah pendekatannya, ya, pendekatan di dalam bisnis Anda, atau bahkan mengubah bisnis model Anda, gitu ya, mengubah bisnis model Anda. Contoh, Anda tahu Bluebird? Ya, biar saya nggak ngomong sendirian, tolong dijawab di chatting, gitu ya. Anda tahu Bluebird, gitu ya? Jawab dong. Tahu, gitu ya. Oke, tahu dong Pak. Ya. Oke, Bluebird. Selama ini kita tahu bahwa Bluebird ini adalah perusahaan transportasi gitu ya. Jadi kayak taksi gitu ya, dia juga menyewakan bus dan lain sebagainya. Ketika krisis seperti sekarang ini, tiba-tiba dia membuat satu bisnis model baru yang dimana kalau misalkan Anda searching, mungkin Anda juga sudah sangat familiar saat ini gitu ya, Anda searching di Google gitu ya, atau mungkin saat ini Anda sudah menggunakan jasanya. Bluebird mengeluarkan satu model bisnis baru, yakni Bluebird COD, gitu ya, Bluebird COD, gitu. Yang dimana Bluebird bukan hanya nganterin penumpang, tapi sekarang Bluebird juga bisa nganterin barang. Loh, bayangin coba. Jadi perusahaan sekelas Bluebird bahkan sampai memunculkan bisnis model baru, tetapi dia tidak meninggalkan main bisnisnya. Nah, ini adalah PR Anda nih. Saya ulangi lagi. Ini adalah PR Anda untuk apa? Memunculkan model bisnis baru yang masih ada kaitannya dengan main bisnis Anda, ya. Atau Anda juga bisa mengubah apa ini? Mengubah delivery Anda. Misalkan contoh nih yang saat ini rekan-rekan TDW Resource sedang lakukan saat ini, dan Anda saat ini sebagai
penikmat gitu ya, penikmat jasa dari TDW Resource, yakni apa? Seminar yang biasanya di-delivery secara offline, di mana harus tatap muka gitu ya, saat ini di-delivery dengan cara online atau online delivery, yakni dengan cara apa? Webinar seperti sekarang ini. Nah, Anda boleh pilih salah satu cara yang mana, dan sebisa mungkin dites dan ukur, dites dan ukur. Mana yang bagus, lanjutkan. Mana yang kurang efektif dan kurang efisien, yuk diganti. Intinya jangan menyerah dan jangan tinggalkan main bisnis Anda. Anda boleh kok ikut-ikutan jualan masker, jualan termogan, dan lain sebagainya. Hanya untuk, ingat, hanya untuk supaya dapur Anda tetap mengebul. Tapi tetap pikirkan main bisnis Anda. Ya, jangan tinggalkan itu. Kemudian, setelah itu, apa sih yang bisa Anda lakukan? Nah, ini dia. Ketika pesaing Anda ikut-ikutan tren, keluar dari jalurnya, keluar dari persaingan bisnis Anda, maka ini adalah kesempatan untuk Anda mengakuisisi market. Mengakuisisi market. Dengan cara apa? Tentu saja Anda tidak bisa melakukannya dengan cara yang terlalu hard, gitu ya. Dengan cara hard selling, nggak bisa. Tapi Anda bisa lakukan dengan cara-cara invisible hand, yakni dengan tak terlihat. Yakni dengan cara apa? Call leads sebanyak-banyaknya. Jadi kalau saya katakan di sini adalah Anda jaringlah leads sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Untuk Anda manage dengan baik. Jadi mungkin leads dari perusahaan lain, customer dari perusahaan lain, pesaing Anda, gara-gara corona ini, gara-gara krisis ini, nggak keurus, masukkan ke dalam kolam Anda sebagai new leads Anda. Nah, inilah yang sedang saya lakukan di perusahaan saya saat ini. Ketika terus kemudian saya masuk di sini, apa sih yang saya lakukan? Saya melihat paradigma nih, di mana orang-orang sudah mulai fokus untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, fokus untuk membeli kebutuhan-kebutuhan harian gitu ya. Maka ketika perusahaan ini tetap memaksakan diri seperti 2 minggu pertama gitu ya, memaksakan diri untuk menjual secara langsung premium produknya, software ini secara langsung, maka apa yang terjadi? Ya, produk ini tidak kalah dengan produk pesaing, tapi justru produk ini kalah dengan apa? Dengan kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya. Daripada beli software ini, lebih bagus beli beras. Daripada beli software ini, lebih bagus beli multivitamin. Daripada beli software ini, lebih bagus beli masker, termogan, hand sanitizer, dan lain sebagainya. Alhasil, apa yang saya lakukan? Ketika saya melihat 2 minggu pertama ini penjualan menurun, akhirnya yang saya lakukan pertama kali adalah saya langsung cari web programmer. Gitu ya. Saya langsung cari web programmer. Jadi ketika saya masuk ke sini, langsung minggu kedua saya melihat mulai ada yang nggak beres, saya langsung cari web programmer. Apa yang saya lakukan? Ya, betul. Saya memunculkan model bisnis yang baru. Kalau selama ini perusahaan ini menjual software, terus kemudian baru setelah orang-orang itu membeli softwarenya, baru diedukasi, sekarang saya balik. Apa itu? Edukasinya dulu yang dijual, sehingga terus kemudian orang-orang merasa dapat manfaat dari edukasinya, sehingga dengan sendirinya orang akan merasa bahwa produk software kami memang penting untuk dimiliki. Nah, apa yang saya lakukan saat itu? Saat itu saya masih ingat betul, setelah saya cari web programmer gitu ya, terus kemudian kami bangun sebuah portal penjualan yang dimana di situ sebenarnya bukan bermaksud untuk berjualan. Anda boleh cek untuk benchmark saja gitu ya. Anda bisa cek untuk benchmark, tapi kalau misalnya Anda tertarik juga boleh gitu ya. Yakni di melekinvestasi.com. melekinvestasi.com. Ya. Di mana ketika Anda masuk ke sana gitu ya, maka Anda akan mendapatkan pencerahan di mana Anda merasa bahwa oh ternyata saat ini nih kita perlu nih untuk melakukannya. Nah, dalam konteks ini adalah perlu untuk melakukan yang namanya investasi gitu ya. Nah, alhasil di sana
kami menawarkan sesuatu hal, produk yang betul-betul bukan dijual secara premium, bahkan dijual secara gratis gitu ya. Ternyata sebelumnya saya juga sudah melakukan itu di produk saya sebelumnya, dan sekarang saya bawa cara yang sama di perusahaan saat ini. Jadi menjual sebuah buku tentang edukasi, full edukasi. Buku tentang edukasi yang dimana kalau Anda masuk ke sana pasti Anda paham betul, dimana Anda beli dengan harga gratis gitu ya. Bahkan Anda bisa dapatkan bukunya gratis. Nah, dalam kesempatan ini apa yang saya harapkan? Yakni apa? New leads dari customer pesaing itu masuk menjadi leads baru di perusahaan kami. Yang dulunya orang beli software baru diedukasi, sekarang kita balik. Orang diedukasi dulu gitu ya, sehingga merasa bahwa beli software itu penting buat dirinya. Nah, kemudian dari situ kami mengumpulkan leads dan terus kemudian kami melakukan yang namanya CRM, Customer Relationship Management. Kedepannya kami akan bangun hubungan yang baik itu bukan hanya sekedar berbagi konten, tetapi ada komunikasi antara kami dari perusahaan dengan leads-leads yang baru tadi. Nah, berarti kalau begitu, apa sih yang bisa kita lakukan di dalam krisis seperti sekarang ini? Yakni tidak lain tidak bukan waktunya mengakuisisi market. Saya ulangi lagi, waktunya mengakuisisi market. Ketika pesaing Anda mulai melupakan main bisnisnya, disinilah kesempatan Anda untuk merebut customer-customer mereka. Jadikan mereka leads yang baru. Ya. Bahkan ini sudah ada yang promo-promo lagi. Gitu ya. Ini affiliate saya sudah mulai promo di sini. Gitu ya. Nah, apa yang saya lakukan kemudian, kita tahu bahwa ini adalah struggle. Satu hal yang sangat menantang di dalam masa-masa seperti sekarang ini. Maka tidak bisa kita berdiri di atas kaki kita sendiri. Maka yang bisa kita lakukan selanjutnya adalah poin yang ketiga. Setelah Anda tadi coba gitu ya, mengubah, entah itu memunculkan main bisnis baru yang bukan main bisnis baru, tetapi mengubah bisnis modelnya atau mengubah delivery produknya, dan terus kemudian Anda bisa coba yang ketiga. Apa itu? Libatkan banyak orang, bukan hanya customer Anda, bukan hanya leads Anda, tapi semua orang gitu ya. Untuk apa? Ini dia momentumnya tepat banget gini. Salah satunya adalah Anda bisa munculkan sebuah promo seperti ini. Apakah Anda ingin mendapatkan income tambahan? Nah ini, catat baik-baik. Ini yang saya lakukan. Apakah Anda ingin mendapatkan income tambahan? Di masa krisis seperti sekarang ini, semua orang menginginkan income tambahan. Betul? Ayo, jawab dengan chat. Ayo, jawab dengan chat. Nah, boleh sambil catat. Benar, gitu ya. Betul. Nah, ketika Anda memposting, entah itu di story Instagram Anda atau di story WhatsApp Anda seperti yang saya lakukan, apakah saat ini Anda menginginkan income tambahan? Yang respon itu banyak banget, dan kemudian apa yang Anda lakukan? Tawarkan mereka untuk menjadi partner penjualan Anda. Jadi Anda tidak berdiri di atas kaki Anda sendiri, ajak orang lain untuk berdiri di perahu yang Anda berdiri di tempatnya. Jadi kalau misalkan saat ini gitu ya, Anda misalkan contoh kayak saya sekarang ini, saya melibatkan banyak orang. Nih salah satunya ada affiliate saya, tiba-tiba sudah promo aja gitu ya di sini. Udah promo aja di sini. Padahal saya belum promo loh ini. Dan saya nggak ada niatan untuk promo, saya hanya full of sharing. Kalau Anda sering datang di seminarnya Pak Tung di Semua Dingin, pasti Anda tahu betul satu-satunya authorized trainernya Pak Tung yang nggak pernah jualan gitu ya. Di semua event-eventnya Pak Tung, saya. Saya nggak pernah jualan gitu ya. Nah, saya full of sharing di sini. Jadi yang ketiga, libatkan orang lain untuk membantu Anda menjualkan produk atau jasa Anda. Tentu saja penawaran Anda harus menarik. Bukan hanya dari sisi bagi hasil yang Anda kasih, tetapi bagaimana cara Anda memanage-nya dengan baik sehingga orang tersebut atau partner Anda benar-benar bisa mendapatkan income tambahan. Kalau Pak Ken gitu tahu betul bahwa di dalam grup
saya berikan konten-kontennya. Bagaimana ini covered selling-nya seperti apa, kontennya seperti apa. Nah, itu saya bagikan di dalam grupnya, ya. Jadi libatkan. Nah, pertanyaannya, sampai seefektif mana apa yang saya lakukan saat ini? We never know. Kembali lagi kepada poin yang pertama. Apa itu? Tes dan ukur. Tetapi sejauh yang saya yakini dan pengalaman saya selama lebih dari 13 tahun, mungkin sekarang sudah 14 tahun pengalaman saya gitu ya, di dunia penjualan, maka ketika momen seperti ini adalah waktunya untuk mengakuisisi market pesaing Anda, gitu ya. Waktunya untuk mendominasi market, ya. Oke, sementara secara gambaran besar seperti itu, kalau misalkan memang ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, silakan. Waduh, Oke, kita ini buka malah sesi ada yang sudah promote. Ternyata di sini ada affiliate saya loh, sampai 2 loh ini. Alfian Ditya, bisa cek-cek di link, boleh sambil cek link Dian ya. Oke, Bapak Ibu, teman-teman boleh sambil tanya-tanya, sharing materinya dari Pak Fuad. Kalau misalnya ada yang belum jelas, boleh ditanyakan atau di kolom chat, atau yang misalnya seputar penjualan boleh tanya Pak Fuad. Karena Pak Fuad juga termasuk salah satu pakar penjualan nih. Bukan. Jadi suatu ketika Menghobi penjualan. suatu ketika saya ditanya nih sama teman-teman dari TDW Resource, bahkan dulu sama partner-partner saya terdahulu, Pak Fuad ini dikenal sebagai trainer apa ya? Dikenal sebagai motivator apa ya? Saya selalu dengan tegas saya katakan, saya sampai detik ini adalah penjual, sales gitu ya. Saya nggak mau disebut apapun, tetaplah sampai detik ini saya tetap sebagai seorang penjual, ya. Oke, ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan dari Pak Fian Ditya. Pak, gimana supaya dapat lead yang banyak dan efisien? Boleh Pak Fuad? Oke, Pak, gimana supaya dapat lead yang banyak dan efisien? Anda sudah lihat sendiri saat ini di kolom chat pun gitu ya. Anda pun dengan sukarela gitu ya membantu saya untuk menyebarkan link untuk mempromosikan bisnis ataupun mempromosikan produk dari perusahaan saya gitu ya. Nah, bagaimana sih mendapatkan lead? Satu, tadi jangan biarkan Anda berdiri sendiri, libatkan banyak orang untuk membantu Anda mendapatkan leads gitu ya. Tentu saja dengan apa tadi? Bagi hasil yang menarik dan manage yang baik. Misalkan contoh Anda siapkan konten-kontennya, Anda siapkan konten-konten promonya, sehingga orang itu udah nggak perlu lagi mikir gitu ya. Jadi just do it dan make money. Just do it, make money. Nah, itulah yang sedang saya lakukan saat ini. Terus kemudian yang kedua, bagaimana sih yang efisien? Seperti yang saya lakukan di perusahaan saya, ketika terus kemudian saya datang selama 2 minggu, saya melakukan mapping, ternyata luar biasa perusahaan ini. Perusahaan ini punya puluhan ribu data. Saya ulangi lagi, punya puluhan ribu database. Tapi yang menariknya, puluhan ribu database ini tidak pernah di-manage dengan baik, alhasil menjadi frozen leads. Apa itu frozen leads? Frozen leads ini kalau Anda tawarin sesuatu, maka mereka akan report you as spam atau memblok kontak Anda. Nah, itu namanya frozen leads. Maka apa sih yang bisa kita lakukan untuk merubah frozen menjadi warm prospect atau frozen menjadi warm leads gitu ya? Ya ini sekali lagi, waktu itu saya minta kepada seluruh staff gitu ya, seluruh staff bagian financial advisor dan marketing saya untuk menawarkan sesuatu kepada frozen tadi. Kalau dijualin langsung, mereka pasti, oh apaan sih ini? Ingat, offering is annoying, apalagi bagi frozen leads. Maka yang dilakukan oleh financial advisor dan marketing saya, yakni mereka menawarkan gitu ya. Bapak Ibu, apakah Anda ingin mendapatkan e-book gratis dari kami? E-book tentang bagaimana mendapatkan penghasilan 40 juta dalam 5 jam, e-book A, B, C, A, B, C. Banyak, ada 3 e-book yang kita kasihkan secara gratis, dan gampang kok, Anda cukup isi nama, nomor handphone, dan emailnya saja. Ternyata yang menarik, terkonversi. Frozen prospek ini yang selama ini ditawarin selalu reject, ketika saya hanya memberikan strategi sentuhan sepele gitu ya. Menurut saya ini suatu hal yang sepele, tapi bos saya mengatakan,
this is brilliant. Padahal menurut saya sepele aja gitu ya. Apa yang terjadi? Akhirnya mereka mulai mau untuk membalas. Oh, nama saya ini, email saya ini, nomor handphone saya ini. Alhasil mereka akhirnya menjadi warm leads kami. Yang awalnya tidak mau dihubungi, tidak mau ditawarin, sudah mulai mau membuka diri. Nah, sekarang saya sudah bagi itu Pak Fian Ditya di grup gitu ya, di grup affiliate gitu ya. Sebenarnya waktu itu Pak Ken sempat tanya gitu, Pak, bagaimana cara menambah leads? Ya ini berikan sesuatu yang kesannya wah, mewah, mahal, tetapi tidak terlalu mengeluarkan ongkos yang besar. Jadi low cost, more effective. Nah, apa yang bisa Anda berikan? Apa yang bisa Anda berikan? Sehingga orang tersebut tertarik untuk mendapatkannya dan Anda mendapatkan leads dari orang tersebut, mendapatkan database dari orang tersebut. Seperti itu. Oke, Pak Fian, ada bilang lagi, saya pasang iklan di Instagram juga masih belum maksimal. Gimana tuh, Pak Fuad? Ya, saya pasang iklan di Instagram juga masih belum maksimal. Nah, kalau kita bicara tentang iklan Instagram ataupun iklan sosial media pada umumnya gitu ya, jangan pernah berharap sekali sentuhan gitu ya, sekali iklan sudah pasti langsung menghasilkan omset yang besar untuk Anda. Ini ketahuan nih, masih noob gitu ya, masih newbie, mohon maaf. Bukan apa-apa, karena saya dulu juga pernah ngalamin hal yang sama. Yakni apa? Merasa kalau saya keluarin uang banyak untuk beriklan, pasti akan mendatangkan omset yang besar. No, salah besar. Kalau Anda seperti itu sama seperti begini. Anda melihat gitu ya, orang lawan jenis gitu ya. Wah, ini cantik banget, wah cakep banget. Terus kemudian Anda menaruh ekspektasi berlebih kepada orang tersebut. Ketika Anda dekati, ternyata orang ini nggak suka sama Anda. Nah ini, ya. Jadi ketika Anda masih baru beriklan, jangan pernah berekspektasi lebih. Yang Anda lakukan adalah tes dan ukur. Kalau di dalam istilah sosial media, itu namanya adalah split test. Anda bisa tes dari interest-nya. Anda bisa tes dari persona, jadi dari persona customer-nya. Anda bisa tes dari kontennya. Anda bisa tes dari caption-nya. Nah, mana yang terbaik sampai akhirnya keluar hasil tes yang terbaik, itulah yang Anda genjot habis-habisan. Ya, itu. Oke, ada lagi dari Infam ID. Kalau saya kebalik, Pak, saya jualannya lagi naik di masa krisis ini, syukurlah. Tapi gara-gara penjualan naik, kompetitor jadi banyak yang meniru, Pak. Gimana untuk bertahan dari gempuran kompetitor, Pak? Ya, kalau saat ini misalkan contoh Anda merasa bahwa jualan Anda lagi bagus-bagusnya dan terus kemudian ditiru oleh kompetitor, nggak usah diurus kompetitor Anda. Fokus sama bisnis Anda. Ya. Anda fokus pada kompetitor akan menghabiskan energi Anda. Sehingga hasil Anda akan merasa bahwa sakit hati lah, makan hati lah, ditiru lah, dicontek lah, dan lain sebagainya. Tapi ketika Anda fokus sama bisnis Anda sendiri, maka yang terjadi adalah apa? Anda akan fokus perbaikan demi perbaikan. Sehingga ke depannya bisnis Anda mungkin bisa ditiru. Sekali lagi, bisnis Anda mungkin bisa ditiru. Tapi otak dan cara pikir Anda nggak bisa ditiru. Karena strategi besarnya ada di otak Anda. Fokus pada bisnis Anda. Seperti itu. Oke, ada lagi dari Pak Hidayat. Sore Pak Fuad, salam dahsyat. Dahsyat. Mau nanya, perhitungan detailnya kalau mencari affiliate, pembagian hasilnya dan marginnya seperti apa? Sedangkan ada kos barang yang harus dibeli, Pak. Ya. Oke nih. Saya akan buka-bukaan sama Anda bagaimana cara saya untuk berbagi dengan affiliate saya. Tentu saja nih, ada beberapa produk gitu ya, ada beberapa produk yang kalau kita jual itu ada yang namanya cost of goods sales atau HPP atau harga pokok penjualannya itu yang tinggi. Misalkan contoh nih, ketika saat ini Anda buka di melekinvestasi.com, terus kemudian Anda membeli buku gitu ya, itu ada yang namanya biaya cetak. Ada yang namanya biaya cetak. Terus kemudian nanti belum lagi ada biaya packing, yang dimana kita harus beli alat untuk nge-packing lah dan lain sebagainya. Terus kemudian beli kertas lah untuk mem-packing dan lain sebagainya. Belum lagi nanti ada ongkos kirim. Ya, belum lagi nanti ada ongkos kirim. Nah, sama halnya kalau misalkan teman-teman affiliate pasti paham betul gitu ya.
ketika Anda menjualkan produk saya gitu ya, bahkan menjualkan produk saya gitu ya. Sampai detik ini saya mengatakan bahwa saya adalah seorang penjual, ya. Saya adalah seorang penjual. Bukan produk saya, tapi produk dari produk dari perusahaan tempat saya bekerja saat ini, buku. Orang mungkin bertanya nih, Pak, kok bisa bukunya dikasih gratis, terus kemudian orang cuma bayar 50.000, dan nanti kalau misalkan ada yang beli dari Aceh gimana? Kalau misalkan ada yang beli dari Papua gimana? Sudah kita hitung. Kan saya sudah punya pengalaman berdasarkan penjualan produk saya sebelumnya. Memang untungnya tipis bener. Tipis banget tuh. Maka dari itu teman-teman affiliate pasti tahu, kalau Anda hanya menjual buku saya saja, maka keuntungan Anda tipis sekali. Tipis sekali gitu ya. Bahkan nih, ketika coba pertama kali saya hitung lagi sampai akhirnya ketemu, bahkan jualan buku cuma 50.000, untuk cuma saya bagi komisi ke affiliate cuma 1.500 perak. 1.500 perak gitu ya. Tapi jangan salah, saya harus memikirkan segala sesuatu, memikirkan bermain-main di kepala saya. Kalau cuma segini doang, affiliate nggak ada yang mau. Affiliate nggak ada yang mau. Maka saya memunculkan yang namanya barang pelengkap atau complementary product yang melengkapi penjualan ini, yang memang betul-betul premium, tapi saya jual dengan harga benar-benar terjangkau, dan disitulah saya bisa berbagi lebih kepada affiliate saya. Bahkan waktu tadi kan saya jual produk komplementarinya adalah online course atau e-course yang dimana orang cukup bayar lifetime payment, ya, lifetime payment yang sebenarnya dulunya itu mau dijual mahal 968.000. Tapi dalam kondisi krisis seperti ini, kita tahu orang mau beli online course sama beli kebutuhan makan, yang mending beli kebutuhan makan lah. Orang beli online course sama beli suplemen, hand sanitizer, ya orang pasti beli suplemen, hand sanitizer, terus kemudian beli masker, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan? Kita turunin harganya. Dari yang semula harganya 968.000, khusus kesempatan kali ini, orang cuma bayar Rp250.000, dan itu pun kami bagi kepada affiliate sampai 50%. Nggak main-main, coba. Nah, di situ tentu saja kita harus jeli sebagai seorang penjual. Tentu saja, Anda harus melakukannya terlebih dahulu, Anda harus nyebur terlebih dahulu, sehingga Anda bisa tahu perhitungan yang matangnya seperti apa. Jadi, saya mengambil keputusan ini bukan berdasarkan apa yang saya pelajari saja, enggak. Tapi berdasarkan apa yang saya sudah praktekkan sebelumnya, dan terus kemudian saya bawa ke perusahaan ini dengan cara yang sama, dan saya bersyukur banget, ini terbukti banyak leads yang sudah mulai masuk, dan saya terima kasih juga kepada para affiliate yang sudah bantu penjualan produk kami. Oke, ada dari Pak Ken, dahsyat Big Data sama dengan Next Oil. Benar ya Pak ya? Yes, betul banget. Jadi sekarang adalah akuisisi market sebanyak-banyaknya. Bener banget, newbie yang masih baru, siap, mantap, tetap hajar Pak. Hajar Ada lagi dari Pak William Chandra, bagaimana cara menghadapi customer yang mengalami penolakan karena harga yang relatif agak mahal, terutama di kondisi saat ini? Boleh Pak Fuad share ya? Seperti yang tadi sudah saya katakan, saya pun menceritakan berdasarkan pengalaman saya saat ini ketika perusahaan saat ini menjual software dengan harga yang premium. Benar sih, software ini membantu gitu ya, membantu para user kami ya. Tapi kalau saat ini kondisinya krisis gitu ya, walaupun toh ini bermanfaat sekalipun karena harganya premium, akhirnya apa yang terjadi? Orang lebih memilih untuk membeli kebutuhan pokok, membeli multivitamin, membeli masker, membeli hand sanitizer. Alhasil apa yang terjadi? Kita harus melihat bisnis prosesnya. Kebetulan bisnis proses di tempat kami adalah biasanya kita menjual software, lantas terus kemudian kita edukasi orang setelah membeli. Nah, ketika saya melihat sebuah opportunity, kenapa nggak dibalik gitu ya? Kenapa nggak dibalik gitu? Yang biasanya edukasi itu kita harus mengadakan sebuah pertemuan, orang diedukasi. Kenapa enggak sekarang edukasinya dicetak dalam bentuk buku, terus kemudian yang biasanya di belakang kita majukan. Jadi kita tidak berfokus berjualan software yang harganya premium tadi, kita berfokus kita menjual edukasinya terlebih dahulu yang dicetak dalam bentuk buku, ya. Nah, sama halnya
Kalau misalkan kita lihat seperti ini, apa hubungannya Bluebird dengan kirim-kirim barang? Loh, tidak ada hubungannya gitu ya. Hubungannya baik-baik saja. Nah, terus kemudian kenapa tiba-tiba Bluebird membuat suatu bisnis model baru yang dimana dia menerima jasa antar kirim produk atau antar kirim barang. Anda boleh search, kalau Anda belum terlalu familiar, Anda boleh searching di Google, Bluebird COD, Bluebird COD. Nah, ternyata Bluebird sekarang pun bukan hanya sekadar nganterin penumpang, tapi juga nganterin produk, nganterin barang gitu loh. Nah, sekelas Bluebird pun mulai memikirkan bisnis model baru yang tidak keluar dari main bisnisnya sehingga bisa tetap sustain menghadapi krisis. Nah, sekarang Pak William Chandra, tentu saja ketika Anda saat ini merasa bahwa produk Anda ditolak karena harganya relatif mahal, yuk, yang harus Anda lakukan, cek bisnis prosesnya, atau mungkin service blueprint-nya. Kemudian setelah Anda cek, Anda amati apakah ada opportunity di balik bisnis proses tersebut, apakah ada opportunity di balik service blueprint tersebut. Kalau misalkan ada opportunity di sana, kenapa enggak? Anda harus responsiveness. Ingat, konon katanya dulu itu dinosaurus itu makhluk paling buas, makhluk paling kuat di muka bumi ini. Namun kenyataannya saat ini apakah masih ada dinosaurus? Enggak, gitu ya. Jadi bukan yang kuat yang menang, tapi yang cepat beradaptasilah yang menang. Jadi jangan terus kemudian pasrah. Kalau Anda biasa jualan laptop, gitu ya. Misalkan contoh nih, biasa Anda jualan laptop, harganya mahal. Terus kemudian karena sekarang seperti ini krisis, penjualan laptop Anda menurun. Nah, coba Anda cek bisnis prosesnya. Di mana ya? Oh, bisa juga nih, saya melibatkan orang-orang untuk ikut sebagai affiliate saya, sebagai marketer freelance saya untuk bantu jualin laptop. Oke, oh bisa, itu ide baru. Terus kemudian, oh bisa juga yang kedua, misalkan contoh, Anda buat suatu edukasi bagaimana Anda menguasai Microsoft Office, ya, Microsoft Office dalam waktu 2 jam atau kurang. Nah, Anda bikin edukasinya. Oh, ini ada nih. Kadang ada orang tua itu beli laptop tapi nggak ngerti cara pakainya. Nah, edukasinya Anda taruh di depan dan Anda jual dalam bentuk buku. Dari situ, jangan lupa Anda manage dengan baik sehingga terus kemudian Anda bisa konversi untuk akhirnya benar-benar bisa beli laptop, atau ketika krisis ini betul-betul sudah berakhir, kita doakan semoga COVID-19 ataupun Corona ini bisa segera bersahabat dengan manusia, gitu ya. Kita jangan pernah berdoa supaya segala sesuatunya dimudahkan, tapi berdoa supaya kita dikuatkan. Nah, ini yang paling penting, gitu ya. Kenapa? Karena pelaut yang hebat tidak lahir dari lautan yang tenang. Pelaut yang hebat lahir dari ombak yang besar, lahir dari cuaca yang ekstrim. Jadi untuk Pak William Chandra, coba perhatikan bisnis proses Anda, perhatikan service blueprint Anda, apakah ada opportunity di dalamnya? Kalau ada, segera Anda lakukan tes dan ukur. Step pertama di dalam selling in crisis. Seperti itu. Oke, thank you Pak Fuad. Gimana nih Bapak, Ibu, rekan-rekan, masih ada yang ditanyakan lagi sama Pak Fuad? Kalau ada mau ditanyakan, silakan. Oke, cukup ya Pak Fuad ya? Oh, cukup ya? Sudah dicatat Kang, cukup jelas. Oke, thank you Pak Doni. Oke. Kalau misalnya saya tangkap secara singkat, materi yang disampaikan Pak Fuad, untuk kita perlu tes ukur ya Pak ya? Tes ukur, kemudian mengubah role bisnis, memunculkan apa sih ide yang inovasi baru, kemudian mengakuisisi market, kemudian secara mungkin sekarang ini udah digital, jadi kalau misalnya kita juga perlu web programmer, kemudian kita juga buat namanya buku yang isinya full edukasi ya Pak Fuad ya. Yes. Oke. Teman-teman, Bapak Ibu yang ikutan di web ini, kemarin saya baru aja diinfo sama Pak Fuad. Boleh dong kalau misalnya kegiatan webinar ini, kegiatan kurs ini, kita share di Instagram dengan cara tag tdwresource.io, Instagram laruno.com, dan fuad.zaki untuk
Bapak Ibu rekan-rekan yang tag di Instagram tersebut, kita akan kirimkan link rekaman videonya ya Pak Fuad ya. Yes, betul. Nah, sembari saya ngomong seperti ini, Yuli bisa ketik di kolom chat. Jadi, teman-teman, kemarin saya jadi berpikir seperti ini. Alangkah bagusnya program ini, di mana Pak Tung Desemwaringin ingin supaya juga bisa membantu para rekan-rekan tenaga medis untuk dilengkapi APD-nya dan terus kemudian dicukupi makanan-makanan yang berkualitas. Dan saya mau tanya sama Anda, mohon kejujurannya, apakah pada kesempatan kali ini Anda mendapatkan banyak manfaat? Silakan Anda tulis di kolom chat. Apakah pada saat saya sharing ini Anda mendapatkan sebuah insight atau pencerahan? Silakan Anda tulis di kolom chat. Yes, thank you. Dahsyat. Banget. Dahsyat. Oke, banyak dapat insight, Kang. Oke, terima kasih. Dan tentu saja, jangan hanya sekedar Anda yang dapat manfaat, yuk kita lakukan yang namanya pay it forward. Apa itu? Sekarang Anda boleh ambil handphone Anda foto nih. Misalkan contoh sekarang saya lagi sharing, itu Anda foto, terus kemudian Anda boleh, misalkan contoh nih, Anda mention akun Instagramnya tdwresource.io, Anda mention akun Instagramnya @laruno.com, Anda mention akun Instagram saya @fuad.zakiy. Nah, terus kemudian Anda kasih kesimpulannya apa sih Anda belajar ini? Ya, kesimpulannya apa sih Anda belajar ini? Terus kemudian Anda boleh cek tuh di Instagramnya tdwresource.io ataupun Instagramnya Laruno. Di situ ada pengumuman tentang donasi, yang donasi dapat belajar. Nah, Anda boleh share itu juga di story-nya, di story Anda. Nah, saat itu saya kasih ide, semua orang yang melakukan itu semua, nanti akan dapat rekamannya. Jadi nanti tolong Yul, ini janji, orang-orang yang melakukan tadi posting di story, belajar apa, dapat kesimpulan apa, terus kemudian yang juga nge-share tentang informasi donasi, tolong dikirim record laporannya, rekamannya ini, sehingga orang-orang masih bisa pelajari lagi atau tonton lagi di kemudian hari. Ya, jadi tolong, mari kita sama-sama lakukan pay it forward, sehingga banyak orang merasa dapat manfaat. Masih ada banyak materi lagi, betul ya Yul? Ya, besok-besok kita selama bulan April bakal masih banyak materi yang pastinya menarik juga. Menarik juga. Bahkan mungkin lebih menarik lagi. Saya pun masih terus belajar kok. Dan saya pasti akan nonton di jam-jam ini. Dan terus kemudian yang kedua, tentu saja masih banyak tenaga medis itu yang perlu dilengkapi APD-nya dan perlu dilengkapi dengan makanan-makanan yang berkualitas. Oleh karena itu, ketika Anda bikin rangkuman ini, Anda share di story, terus kemudian Anda share promo atau tentang program donasi yang Anda dapat webinar ini ke rekan-rekan atau ke follower Anda, maka akan semakin banyak orang yang berdonasi dan orang-orang akan mendapatkan manfaat dari program ini. Seperti itu, Yuli. Oke, thank you banget Pak Fuad. Makasih Bapak Ibu dan rekan-rekan yang sudah berdonasi dan support kami untuk melawan corona. Oke, saya balikin lagi ke hostnya, Pak Fian, silakan. Oke, ya. Bapak Ibu semuanya thank you. Ada 20 orang. Terus kalau yang berminat ada rekamannya, kita juga, karena kan pakai Zoom, kita bisa di recording. Jadi ini kita masih record. Bapak Ibu share di Instagram, nanti kita berikan rekamannya. Terus kalau yang pengen agar lebih viral lagi program seperti ini, tolong juga dikasih hashtag kitadonasi.com, itu campaign TDW Group. Pak Tung juga tahu kita bikin campaign seperti ini, namanya kitadonasi.com, untuk membantu para tim medis dan sektor-sektor yang terdampak. Seperti kemarin kita ada sembako ya Yul ya. Kita ngadain sharing sembako ya, kayak gitu. Oke, paling gitu aja. Udah 1 jam ya Pak Fuad, thank you waktunya. Thank you Yuli. Sehat selalu. Bye-bye. Bye. Dahsyat. Dahsyat semuanya, salam dahsyat.